Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan unboxing smartphone ini nih, Infinix Note 10 Pro. Kan Infinix Note 8 udah, Note 9-nya kayaknya nggak kedengeran deh. Tiba-tiba udah ini aja yang Note 10 Pro. Gak apa, kita langsung bahas aja. Ini Infinix Note 10 Pro yang harganya dijual mulai dari 2,5 jutaan sob. Dengan spesifikasi yang menarik ya, karena dia udah 8 GB RAM, 128 GB storage, dan ini nih, layarnya tuh 6,95 inch Full HD Plus, udah 90 Hz. Terus dia juga udah kasih NFC sob. Untuk spesifikasi lainnya kamu bisa lihat ya, baterainya 5000 mAh, Android 11, kamera depannya 16 megapiksel dengan dual flashlight. Terus kamera belakangnya 64 megapiksel plus 8 megapiksel plus 2 plus 2. Terus dia pakai prosesor kencang nih, Helio G95, dan juga rasio layarnya tuh udah gede sob, udah 20,5 banding 9. Jadi ini kayaknya menarik banget nih. Terus dia juga udah dual speaker tuh. Wih. Ini bener-bener smartphone rasa gaming nih kalau ngeliat spesifikasinya. Jadi langsung kita buka aja. Kita pakai pisau lipat kali ini ya. Kita pakai pisau lipat kali ini ya, kita nggak pakai yang namanya cutter. Oke, ini benar-benar spesifikasi yang menarik sih untuk harga 2,5 jutaan. Karena dengan Helio G95 tuh banyak HP-HP rata-rata masih di kelas harga 3 jutaan. Dan ini dia dijual mulai dari cuma 2,5 juta, mulai dari ya. Karena dia spesifikasinya ada dua pilihan. Yang kita punya ini adalah yang 128 GB storage, ada juga yang cuma 64 GB, dan itu yang harganya 2,5 juta. Ini HP-nya. Oke, terus di sini kita dapat apa aja ya? Stiker IMEI. Nah, kita dapat ini SIM card ejector ya sob, bentuknya kayak gini. Kemudian kita, ini komplit nih sob. Kita dapat buku panduan, kartu garansi. Di sini ada ini ya, soft case transparan. Kemudian kita dapat, tempered glass sob. Ini tempered glass nih. Wow, tuh bener tempered glass ya, karena dia kaku keras. Kita dapat charger di sini. Chargernya outputnya ini kalau nggak salah 33 watt ya. Mana tulisan outputnya? Nah di sini. Outputnya 33 watt sob. Kemudian dapat juga kabel charger yang udah USB-C dan panjangnya dia standar ya. Panjang sekitar 1 meter aja. Unik ya sob, karena kali ini kita nggak dapat earphone, karena biasanya tuh Infinix tuh ngasih earphone, kali ini enggak. Tapi segini sih udah lumayan komplit ya. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya ya, masih diplastikin, dan kamu bisa lihat ya, ini desainnya kelihatan cakep walaupun plastiknya belum dibuka. Nah, di plastiknya ini dikasih tahu kalau slot kartunya di sini tuh dia udah dedicated pakai micro SD slot. Jadi kita bisa nambahin micro SD untuk ekspansi storage-nya yang walaupun ini udah gede ya, ini udah 108 GB. Kita buka aja. Wow, cakep sob desainnya sob. Kece. Wih, dua gaya ya, atas bawah gini, ini mirip-mirip kayak Samsung gayanya. Atasnya polos, bawahnya gayanya garis-garis gitu, tapi keren kalau gini, kelihatan profesional dan elegan. Dan ini bodinya masih pakai polikarbonat ya sob ya. Di kameranya lihat, wih, di kameranya kelihatan meyakinkan ini. Sekarang kita lihat bagian depannya. Wow, nggak kalah keren sob bagian depannya. Di sisi atasnya dia polos ya, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume, dimana tombol powernya ini kamu bisa lihat ini dia jadi satu sama sensor sidik jari, dan di sebelah kiri ada slot kartu. Di sisi bawah ada port audio, port USB-C, dan juga grill speaker. Dan potongannya ini tuh udah halus ya sob, dia tuh nggak kasar, nggak tajam. Oke, sekarang kita coba nyalain dan kita lihat kualitas layarnya yang hampir 7 inch ini kayak gimana. Infinix powered by Android. Cakep banget sob ini. Wow, untuk 2,5 juta kalau ngelihat desain sih udah cukup meyakinkan ya. Dan spesifikasi yang tadi saya bacain juga ini udah menarik banget. XOS Infinix. Seperti biasa ya, Infinix pakai XOS, dan ini udah Android 11 sob. Nah, kamu bisa lihat ya, kualitas layarnya di sini standar ya, kalau misalkan smartphone yang harganya agak-agak hemat
di bagian-bagian deket-deket sisi-sisinya ya, di dekat kamera terutama dia tuh ada agak kayak shadow-shadow gitu. Ini standar karena yang namanya smartphone harga murah pasti bagian layarnya tuh juga dikasih yang nggak mahal-mahal sob. Kalau dikasih yang mahal-mahal nanti rugi. Kita Inggris aja. Kita setting-setting dulu ya. Nah di sini nih kamu bisa lihat di sini ada agak-agak gelap warna putihnya. Bagian dekat kamera juga ada agak-agak gelap. Ini standar sob dan ini tuh bukan cacat, tapi ini karena karakter dari layar-layar yang bukan layar yang kelas premium sob. Buat desain saya akuin Infinix Note 10 Pro ini tuh cakep sob, keren. Walaupun ya karena dia glossy gini ya, jadi sensor sidik jari tuh gampang banget nempel. Tapi untungnya kita kan dapat casing ya, dapat soft case nih di sini. Jadi nggak bakalan gampang kotor kalau dipakein casing. Nah untuk bagian depannya layarnya kayak gini sob, UI-nya. Ini UI-nya Infinix banget ya, pakai XOS. Kalau yang biasa pakai Infinix pasti tahu kayak gimana dan kayak gini banget, mirip banget. Masih kadang-kadang pasti muncul iklan karena ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bikin iklan tuh muncul ya, pop-up gitu. Nah terus untuk bagian sensornya ini menarik karena dia udah pakai NFC sob. Dan ini saya udah install ya aplikasi buat baca saldo e-money. Kita cobain. Tuh beneran sob, jadi bisa baca saldo dan juga bisa top up sendiri, nggak perlu ke minimarket terdekat atau ke ATM ya jauh-jauh. Nah untuk bagian sensor-sensornya yang lain kayak gimana nih sob, komplit sob. Gyroscope sensornya juga dia tuh udah bukan virtual gyro lagi tapi dia udah hardware. Terus dia juga ada magnetic sensor buat kompas dan ada LED sensor juga, jadinya kalau buat brightness layar tuh dia lebih ini ya, lebih responsif. Terus saya juga mau kasih lihat, ini kan dia katanya 90 Hz ya buat layarnya. Kita lihat di sini display brightness, terus nah screen refresh rate. Nah, kamu bisa lihat ada 90 Hz, 60 Hz atau auto. Kalau saya sih prefer di 90 Hz aja ya, di statis di sini aja karena biar performanya tuh stabil gitu ya, nggak naik turun. Kalau misalkan auto kadang-kadang kalau lagi scroll gini kencang, terus pada saat buka aplikasi balik lagi kadang-kadang ke 60 gitu, jadinya mendingan kayak gini maksimal terus aja gitu, jadi buat scrolling tuh enak banget gitu. Nah terus kalau buat masalah performanya kayak gimana, ini pakai Helio G95 dan RAM-nya juga udah gede. Yang saya punya ini yang 8GB RAM ya, skor Antutu-nya segini sob. Ini Antutu terbaru versi 9, 362 ribuan lebih sob. Asli ini kalau buat main game segini mah udah mantap banget ya. Buat main Genshin Impact harusnya juga udah cukup nyaman. Pasti sih untuk harga 2,5 juta lebih dikit, ini tuh udah lumayan mantap ya. Kameranya komplit. Oh ya, ngomongin kamera, kita belum cobain kameranya. Pertama untuk kamera depannya, ini kamera depannya 16 megapiksel sob. Dan dia lihat ya, dia tuh fokusnya tuh udah eye autofocus. Mantap banget. Foto pertama, widih, keren. Sekarang kita cobain portrait mode-nya ya. Portrait mode-nya kelihatan ya, bagian lampu sini tuh udah mulai blur. Cakep. Kemudian untuk kamera belakangnya, nah kamera belakangnya ini dia tuh 64 megapiksel untuk kamera utama ya. Oke, nah di sini 64 megapiksel kamera utama. Di sini ada mode 64 megapikselnya, kita bisa pilih. Tapi ini saya pakai mode auto aja. Nah untuk hasil fotonya kayak gimana? Gini sob, kita foto ini. Widih, cakep sob hasilnya. Foto lagi. Ini Realme Buds Q2 ya. Saya suka banget ini desainnya. Keren. Nah, terus dia juga punya mode-mode lainnya ya. Ada di sini kita bisa lihat ada mode Super Night di sini. Wih, ada mode slow mo juga. Terus kita cobain mode makro. Untuk kamera makronya kayak gimana? Nah, ini jarak deket banget ya. Tuh kamu bisa lihat. Tekstur mejanya tuh kelihatan banget. Sekali lagi untuk mode makronya, saya mau kasih lihat ini tulisan ya, tulisan kecil-kecil ini tuh kelihatan jelas. Wih, cakep. Nah terus ada juga mode ultrawide. Nah ini kan normalnya segini ya sob, kelihatannya di layar ya. Sekarang kita ultrawide-nya. Tuh sampai pinggiran meja kelihatan ada mic di situ dan juga ada pisau di situ sob. Mantap banget ya. Jadi ini kamera utamanya ada 64 megapiksel, kamera 8 megapiksel ultrawide,
terus 2 megapiksel buat efek bokeh, dan 2 megapiksel buat kamera makro jarak dekat. Dan di harga 2,5 jutaan untuk kameranya, foto-fotonya kalau impresi awal sih udah cukup mantap ya. Tapi kita belum lihat juga untuk hasil mode malamnya kayak gimana, terus juga buat rekam videonya kayak gimana, bagus apa enggak. Oke, apalagi yang belum dibahas, kayaknya kita belum bahas buat main game kayak gimana. Kita cobain dikit ya. Nah, ini audionya, volumenya saya setting di full, dan kamu bisa lihat sendiri, kamu bisa dengar sendiri. Kalau ini tuh dia udah dual speaker ya. Tuh kalau dua-duanya tutup baru suaranya keganggu banget. Tapi kalau cuma satu doang tuh nggak terlalu keganggu sob. Jadi ini beneran kenceng ya, buat main game pasti lebih nyaman karena satu di depan dan satu di samping kayak gini. Nah terus kalau buat settingan grafis dia tuh bisa di mana aja. Saya mati sob. Dia tuh cuman bisa di smooth ultra, dia belum bisa sampai smooth extreme. Terus ada balance ultra dan juga SD high, dan kita mainnya di balance ultra ya. Oke, kita cobain. Mantap banget sih untuk genggaman. Kalau buat main game nih, layar lebar kayak gini tuh menyenangkan banget. Nah terus yang saya suka dari Infinix itu, dia tuh punya fitur ini nih, fitur buat main gamenya, Magic Button. Ya emang sih saya nggak pakai Magic Button itu, bikin tombol volume plus sama volume min tuh bisa jadi buat tombol bidik dan tombol tembak gitu, bisa L1 L2 gitu. Cuman saya nggak pakai, kenapa? Karena saya lebih suka pakai telunjuk gitu, karena lebih apa ya, sayanya tuh lebih responsif, bukan HP-nya ya, tapi sayanya ketika ada apa-apa tuh jarinya tuh lebih responsif karena saya terbiasa pakai 4 jari. Oke, ini kita udah di pesawat, kita lihat ya buat main game PUBG Mobile di balance ultra kayak gimana. Kondisi kita lagi terbang ya, lagi terbang kayak gini sob, dia cukup smooth padahal ini balance ultra. Nanti kalau di video reviewnya saya akan coba tampilin untuk FPS meternya ya. Tapi di sini nggak perlu ya, karena untuk nampilin FPS meter tuh ribet banget sob. Mesti connect ke komputer dulu, segala macem, ribet lah pokoknya, banyak PR-nya. Jadi di sini kita cobain biasa aja dulu. Wah, musuhnya banyak nih. Nih buat lari juga stabil sob, dan detailnya cakep. Oke, kita dapat senjata. Oke. Senjata jarak dekat, senjata jarak jauh ada. Jarak jauhnya enggak sih tadi. Nah ini ya, apa namanya, shotgun. Buat lari enak sob. Kita coba buat gyro-nya ya. Mana ya gyroscope? Nah ini gyroscope, kita scoop on ya. Oke. Nah pada saat gyro tuh gini sob, ini tuh termasuknya nyaris real time ya. Kita cari musuhnya. Oke, kita dapat rompi. Wah, ketembak. Impresi awal untuk pemakaian ini udah lumayan enak ya, walaupun untuk beberapa orang pasti bilang kalau ini tuh agak kegedean karena layarnya udah hampir 7 inch, 6,95 inch. Walaupun kualitas layarnya ini tuh udah lumayan cakep ya sob, walaupun gede gitu. Dan untuk video reviewnya kayak gimana, apa aja yang mau dibahas, jangan lupa komentar sob. Semoga videonya cepet jadi. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Infinix Note 10 Pro.